Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih karena masih tetap mengikuti program Dialog Development hingga saat ini. Dan saya mau langsung ke Pak Aan Saitosia, Pak ya. Bagaimana Anda melihat perkembangan kemampuan polisi dalam mengatasi kejahatan-kejahatan di Indonesia? Seperti ya kejahatan keras ya, misalnya pembunuhan, perampokan ya, terus narkoba dan terorisme. Ini kan wah hampir setiap hari kita membaca koran polisi menangkap ini, menangkap itu dan lain sebagainya. Saya rasa kinerja kerja polisi, khususnya untuk menangkap kasus, saya rasa baguslah sesuai dengan yang ada di media, berita di media gitu Pak. Teroris sudah ditangkap, sebagian ditangkap, kemudian cepat sekali, baik gitu Pak. Kemudian yang cerita tadi beredar narkotik ditangkap, sindikatnya ditangkap, atau faktorinya ditangkap. Ini cukup bagus gitu Pak. Jadi kalau sudah sekali terjadi, dari situ sampai akar kemampuan kepolisian Republik Indonesia itu sangat baik gitu Pak. Ya kalau lihat dari segi itu kan sangat baik. Seharusnya kan kepercayaan masyarakat kepada polisi itu kan meningkat ya. Siap. Secara teori itu kan begitu Pak. Ya, secara teori begitu. Tapi kalau kami melihat situasi sekarang, walaupun hasil-hasil Polri Densus 88, bagian narkoba, Serse sangat bagus, tetapi masyarakat, kepercayaan masyarakat pada polisi tidak begitu naik. Itu saya kira itu masalah waktu. Memang kalau polisi dapat kepercayaan cukup tinggi dari masyarakat, untuk itu memang makan waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau misalnya di Jepang, kenapa masyarakat Jepang percayai polisi Jepang? Kami punya sejarah cukup lama, 100 tahun, 1 abad lebih. Ya, karena Indonesia kan lama sekali dijajah. Dulu polisi tujuannya bukan untuk melindungi masyarakat, tapi untuk mengamankan Indonesia dari pemberontakan. Ya, benar. Ya, Indonesia sendiri kan negara yang masih baru. Ya. Ya, tapi bagaimanapun juga kan mengingat perkembangan dunia makin cepat itu kan perlu ada shortcut Pak ya. Percepatan upaya supaya kerjasama polisi dengan masyarakat itu terus terjalin gitu. Tapi ada banyak juga yang mengatakan salah satu penyebab dari ketidakpercayaan masyarakat itu adalah perilaku Polantas yang setiap kali dia menangkap orang itu selalu berakhir dengan transaksi bawah tangan. Nah, ini bagaimana ini? Ini kenyataan saya kira yang nggak bisa dipungkiri. Bisa katakan sampai ya itulah budaya gitu juga bisa gitu Pak ya. Tapi ini ada 2 faktor gitu Pak. Satu, dalam polisi juga, dalam instansi kepolisian juga, maksudnya misalnya sepertinya Polres Bekasi lah proyek kami. Anggota selain lantas bilang begini Pak, kalau kami berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendekati masyarakat, pura satu orang anggota lalu lintas bikin macam-macam kepercayaan hilang. Di dalam organisasi polisi ada yang menurutnya begitu juga. Ini salah satu faktor. Salah satu faktor lagi, begini Pak, kalau saya dipanggil oleh polisi lantas, saya sih tenang saja, walaupun ditilang nggak apa-apa. Tapi kemungkinan besar orang sini nggak mau lepos sama polisi gitu Pak ya. Jadi berikan semacam tip atau apa gitu. Itu salah polisi atau salah saya? Bukan salah saya, maksudnya kalau saya kasih uangnya, salah saya yang mana? Masyarakat pula maunya seenak-enaknya saja Pak di lapangan. Jadi perlunya ya social education juga. Ini salah satu faktornya juga begitu Pak. Iya, karena banyak orang yang menganggap hukum itu untuk dilanggar. Atau enggak, hukum boleh dilanggar. Yang penting tidak merugikan orang lain. Nah, seringkali kan cara berpikir orang Indonesia begitu. Iya, Pak. Iya. Cara berpikir orang dari orang dunia ketiga. Kalau di Jepang, kadang-kadang ada kasus seperti begini. Polisi lalu lintas menangkap orang yang mau memberikan uang.
waktu dihentikan. Iya. Oleh karena itu salah satu tindak kejahatan, bribe. Iya, menyuap ya. Iya. Sorongan. Ya, tapi kalau polisi Jepang kan gajinya jauh lebih besar dibandingkan polisi di sini kan. Karena polisi lalu lintas di Jepang kalau libur dia ke Paris, ke Washington, Las Vegas. Oh, nah. Polisi Indonesia memang kalau jumlah gaji hanya dibandingkan dengan gaji anggota Polri memang tinggi, tapi biaya hidupnya sangat tinggi di Jepang. Ya, satu cangkir kopi ya 100.000 rupiah. Sampai banyak orang Jepang termasuk polisi yang nggak mau punya anak ya. Karena biaya hidup terlalu mahal. Ya, benar begitu. Ya benar. Sekarang